Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024, yaitu ribuan tenaga honorer yang TMS pada seleksi administrasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Berikut ini yang harus dipahami mengenai keputusan Menpan RB. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pada tahun 2024, ribuan tenaga honorer di berbagai sektor mengikuti proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berdasarkan data terbaru Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada tanggal 18 Oktober 2024 tercatat ada ribuan honorer yang telah melalui tahap seleksi administrasi. Namun, dari total pelamar tersebut, tidak semua berhasil lolos seleksi administrasi. Data menunjukkan bahwa dari 949.997 pelamar teknis, hanya 180.302 yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Sementara 8.111 lainnya tidak memenuhi syarat alias TMS. Kemudian di sektor kesehatan mencatat 398 pelamar TMS dan sektor guru sebanyak 2.963 pelamar yang juga dinyatakan TMS. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 347 tahun 2024 menjelaskan bahwa sistem kelulusan dalam seleksi P3K tahun ini mengutamakan kategori pelamar prioritas. Berikut ini adalah kategori pelamar prioritas P3K tahun 2024. 1. X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. 2. Non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. 3. Pegawai non-ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah setidaknya selama 2 tahun terakhir tanpa putus. Mereka yang telah menyelesaikan seluruh tahapan, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi, memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu.
Namun, apa yang terjadi bagi mereka yang TMS dalam seleksi administrasi? Keputusan ini memberikan peringatan bagi honorer yang TMS saat seleksi administrasi P3K. Menpan RB menetapkan bahwa mereka yang TMS seleksi administrasi tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu hanya berlaku bagi mereka yang telah melalui tahap seleksi kompetensi dan tidak mendapatkan peringkat terbaik. Jika mereka gagal di tahap ini, maka peluang untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu tidak tersedia. Artinya, bagi para pelamar, maksudnya honorer, yang TMS dalam seleksi administrasi, harapan untuk menjadi P3K paruh waktu maupun penuh waktu pun tertutup. Kegagalan dalam seleksi administrasi menjadi penghalang utama untuk harus diatasi, karena proses ini adalah langkah awal menuju kelulusan sebagai P3K. Dengan ketatnya seleksi yang berlangsung, para tenaga honorer diharapkan terus mempersiapkan diri dan mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan. Bagi tenaga honorer yang belum berhasil, keputusan Menpan RB ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya memenuhi semua persyaratan administrasi dan kompetensi demi masa depan karir sebagai ASN. Semoga untuk rekan-rekan tenaga honorer yang dinyatakan TMS di tahap 1 ada kebijakan lain dari pemangku kebijakan supaya mendapatkan kesempatan yang baru atau dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi ASN di tahun 2024 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya, dan tidak kalah penting lagi, semoga video ini atau info di video ini bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan tenaga honorer atau calon pelamar di seleksi P3K tahun 2024 di tahap yang kedua ini nanti. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.